Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kami hormati Alustad Dr. Hakam Fela Sub MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori terjemah pada kesempatan kali ini, serta rekan-rekan yang berbahagia. Eh, untuk itu mohon izin saya alhamdulillah senang sekali dapat membersamai pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Mohon izin kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Azkia Humairo, saya Imadul Alhamdulillah dan Siti Inayah. Kali ini sama-sama kita akan membahas tentang peran dan analisis makna dalam penerjemahan. Untuk itu diharapkan pada teman-teman semua untuk dapat menyimak dan memperhatikan pada sesi diskusi kali ini. Mohon izin saya Imadul Hamdi selaku moderator pada kali ini akan memaparkan agenda. Yang pertama itu kita akan membahas beberapa topik-topik yang berkaitan dengan peran dan analisis makna dalam penerjemahan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab di mana setiap orang kami mempersilakan untuk menyampaikan satu pertanyaan individu dan kami membuka pertanyaan untuk 3 orang penanya saja. Untuk itu langsung saja kita beranjak ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Siti Inayah. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu peran makna dalam penerjemahan. Menurut Aminuddin, dalam pendekatan referensial, makna diartikan sebagai label yang berada dalam kesadaran manusia untuk menunjuk dunia luar. Sebagai label atau julukan, makna itu hadir karena adanya kesadaran pengamatan terhadap fakta dan penarikan kesimpulan yang keseluruhannya berlangsung secara subjektif. Salah satu cabang linguistik yang memperbincangkan tentang makna atau arti adalah semantik atau disebut juga mani atau dalalah. Para ahli linguis bahasa tidak terdapat kesepakatan kapan sesungguhnya manusia mulai memperbincangkan persoalan makna secara ilmiah. Pertama, makna kata itu bisa mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, dan perubahan ini bukan persyaratan mutlak yang diperlakukan untuk setiap kata. Kedua, satu kata dalam satu bahasa yang dialeknya berbeda kadang-kadang juga memberikan makna yang berbeda, dan perbedaan ini sifatnya tidak substantif. Ketiga, kata bukanlah sesuatu yang menunjuk pada sesuatu itu, akan tetapi ia hanya merupakan simbol dari sesuatu itu. Keempat, kadang-kadang satu kata bisa memiliki makna lebih dari satu. Kelima, makna kata kadang-kadang bisa berubah karena perubahan konteks bahasa. Lalu selanjutnya ada makna dan referensi. Hubungan penamaan antara satu kata dan benda acuannya paling jelas tampak pada nama diri. Di sini ada hubungan satu lawan satu antara nama dan benda. Misalnya nama Ka'bah mengacu pada objek yang ada di Timur Tengah yang menjadi kiblat kaum muslimin. Nama Susilo Bambang Yudhoyono mengacu pada pribadi yang memimpin Indonesia. Hubungan antara kata dan benda itu disebut hubungan acuan atau referensi. Pendapat ekstensionalisme menyamakan masalah makna dengan acuan. Makna satu kata dapat dijelaskan dalam batas-batas hubungan antara kata benda yang diacunya. Adapun studi tentang hubungan antara simbol bahasa dan makna yang terkandung di dalamnya pertama kali dilakukan oleh Richard dan Hodge tahun 1923 yang terkenal dengan semantic triangle atau theory of meaning, yang menggambarkan hubungan keterkaitan antara simbol, objek rujukan, dan gagasan atau mental image dari objek rujukan dan simbol tersebut. Seperti nama diri mengacu pada pribadi yang diacunya, kata benda umum mengacu pada serangkaian benda-benda, kata kerja mengacu pada suatu tindakan, kata sifat mengacu pada keadaan benda atau pribadi, dan kata keterangan mengacu pada keadaan suatu tindakan. Namun, tidak selamanya paradigma acuan ini tidak mengalami masalah acuan referensi. Selanjutnya, makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna kamus, makna yang bersifat umum, objektif, dan belum ditumpangi oleh isi, nilai, atau rasa tertentu atau referensi pada sesuatu yang ekstralingual menurut makna kata yang bersangkutan. Sebaliknya, makna konotatif adalah bersifat subjektif dalam pengertian bahwa ada makna lain di balik
makna umum atau makna denotatif. Oleh karena kemandirian dan subjektivitasnya, maka setiap orang akan memandang lain terhadap satu kata atau kelompok kata. Selanjutnya ada makna gramatikal dan makna leksikal. Secara negatif fonetik, bunyi bahasa menurut pelafalan dan sifat-sifatnya tidak berperan secara semantis, artinya tidak serta-merta bisa menentukan makna. Begitu juga dengan fonologi, bunyi bahasa menurut fungsinya. Fonem-fonem itu jelas tidak membawa makna atau arti, namun mempunyai peran sebagai pembeda makna. Adapun unsur pembawa makna terkecil yang bersifat gramatikal, sistematika bahasa adalah morfem, satuan minimal gramatikal. Dalam hal ini, morfem terikat artinya yang tidak bisa berdiri sendiri. Di samping morfem, dalam sistem bahasa, sintaks, morfem, fonem, dan leksim, sintaks yang berupa fungsi dan kategori merupakan unsur pembawa makna terbesar dalam memberikan makna suatu teks. Sedangkan semantik leksikal adalah makna yang terkait dengan perkamusan. Artinya makna yang diberikan oleh kamus yang diawali dengan bentuk pangkal atau pradasar kata yang bersangkutan. Selain itu, bentuk pradasar ada juga yang menggunakan bentuk akar seperti bentuk trikonsonantal Arab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada makna kata dan makna istilah. Setiap kata memiliki makna. Dalam tataran penggunaan kata itu, baru memiliki makna yang jelas setelah memiliki atau diletakkan dalam konteks tertentu. Makna kata masih bersifat umum, kasar, dan belum jelas. Berbeda dengan makna istilah. Makna ini memiliki makna yang pasti, yang jelas, dan tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat. Lalu ada makna idiom dan peribahasa. Idiom adalah satu ujaran yang maknanya tidak bisa diramakan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal ataupun gramatikal. Idiom biasanya dibedakan menjadi dua, idiom penuh dan idiom sebagian. Nah, untuk idiom penuh itu adalah idiom yang unsur-unsurnya sudah melebur menjadi satu kesatuan, sehingga makna yang dimiliki dari seluruh kesatuan. Misalnya kata pembanting tulang, meja hijau. Sedangkan yang dimaksud dengan idiom sebagian adalah idiom yang salah satu unsurnya masih memiliki makna leksikalnya sendiri, misalnya buku putih. Lalu untuk peribahasa makna itu yang dimiliki masih bisa ditelusuri atau dilacak makna unsur-unsurnya, karena adanya asosiasi antara makna asli dengan maknanya secara peribahasa, sebagai peribahasa. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya ada perkembangan dan pergeseran makna. Bentuk kebahasaan pada akhirnya dapat pula mengalami perkembangan, pergeseran, atau bahkan perubahan makna. Perkembangan, pergeseran, dan perubahan makna itu dapat terjadi secara pertama itu meluas, yakni bila suatu bentuk kebahasaan mengalami berbagai penambahan makna yang keseluruhannya digunakan secara umum. Misalnya kata menarik yang semula berkaitan dengan tali, maknanya menjadi meluas sehingga dapat diartikan cantik, cakap, simpatik, ganteng, menyenangkan, dan baik. Dan yang kedua itu menyempit, yakni apabila makna suatu kata semakin memiliki spesifikasi atau spesialisasi. Misalnya kata guru, pada mulanya bisa diartikan pembimbing rohani, pengajar silat. Dan akhirnya kata ini memiliki pengertian yang khusus, yaitu pengajar di sekolah sebagai salah satu bidang profesi. Lalu selanjutnya ada semantik atau makna dalam Al-Quran. Salah satu hal yang disepakati dalam berbagai aliran semantik dalam spektrum linguistik modern adalah pembedaan antara makna dasar dan makna relasional. Dalam kasus Al-Quran, misalnya kata kitab bisa dijadikan sebagai salah satu contoh makna dasar yang dalam pengertian pemakaian di dalam dan di luar Al-Quran artinya sama.
Kandungan unsur semantik itu tetap ada pada kata tersebut dimanapun ia diletakkan dan bagaimanapun ia digunakan. Sementara itu, makna relasional adalah makna konotatif yang dalam prakteknya sangat tergantung pada konteks sekaligus relasi dengan kosakata lainnya dalam kalimat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Iya, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada analisis makna, di mana makna ini di sini kita mengartikan merupakan suatu proses pemahaman dan penelusuran arti atau makna dari suatu teks, kata, kalimat, atau lambang. Jadi sebagaimana bahasa itu teman-teman, bahasa itu kan adalah lambang bunyi ya. Jadi setiap bahasa, setiap kata, teks, atau kalimat, atau lambang tersebut itu memiliki makna gitu loh teman-teman. Nah, dalam konteks penerjemahan, konteks linguistik, analisis makna ini memiliki tujuan untuk memahami substansi dan implikasi. Maksudnya itu memahami sebab akibat kenapa si kata ini, si kalimat itu memiliki arti seperti ini gitu ya. Kita akan mengartikan sebab akibat dari elemen-elemen bahasa yang bermakna tersebut. Nah, proses ini itu melibatkan identifikasi makna literal dan konotatif, pemaparan konteks budaya, dan pemahaman tentang bagaimana makna dapat berubah tergantung pada konteks yang lebih luas. Bagaimana yang sudah disampaikan oleh kalian, ada Askia dan juga Inaya. Di situ banyak sekali yang sudah disampaikan tentang makna itu bisa beragam loh, makna itu bisa bermacam-macam, entah itu dilihat dari makna denotatifnya, konotatifnya, idiom atau gramatikalnya dan masih banyak yang lainnya. Nah, sedangkan karena kita merupakan mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab, nah dalam bahasa Arab ini analisis makna melibatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap struktur kalimat atau yang biasa kita lebih dikenal kemarin kita sudah belajar nahu, ada belajar sarf juga, kosakata dan konteks budaya yang melekat pada teks. Jadi tak hanya yang dapat membedakan makna itu tak hanya dari segi nahu sorofnya aja loh teman-teman. Jadi dari segi konteks kebudayaan Arab atau Timur Tengah itu juga dapat mempengaruhi terhadap makna karena konteks budaya itu juga melekat pada teks Arab tersebut. Nah, analisis makna dalam bahasa Arab ini sangat penting teman-teman dalam konteks penerjemahan. Nah, studi sastra Arab dan pemahaman mendalam terhadap teks-teks keagamaan. Nah, penerjemah dan peneliti perlu memiliki. Nah, kita sebagai penerjemah atau sebagai peneliti nantinya itu perlu memiliki pengetahuan yang lebih mendalam untuk dapat menjadi seorang penerjemah. Untuk dapat mendalam lebih memahami lebih dalam tentang bahasa Arab, budaya Arab dan konteks historis. Nah, tujuannya itu dapat melakukan analisis makna dengan akurat, dengan baik dan benar. Boleh di next. Ya, pembahasan selanjutnya di sini ada beberapa aspek yang relevan atau sesuai dengan analisis makna dalam bahasa Arab. Yang pertama itu meliputi makna literal dan makna konotatif. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak makna literal itu apa? Mungkin literal itu berasal dari asal katanya kita literasi gitu ya. Jadi makna literal itu lebih dan harfiah atau secara bahasanya gitu. Dan makna konotatif itu makna istilahi kalau kita kenal dalam bahasa Arab. Jadi secara istilahnya. Jadi makna literal itu lebih kepada makna harfiah secara hurufnya yang lebih sempit gitu. Contoh, misalkan dalam bahasa Arab uh, kata atau fiil koma ala. Teman-teman tahu artinya koma? Pakai kof. Koma dalam bahasa Arab. Ya, koma dalam bahasa Arab memiliki arti berdiri. Koma Allah, namun setelah mereka ketemu dengan kata Allah, ketika kita terjemahkan dengan makna literal, itu tidak bisa teman-teman. Karena nanti artinya jadi berdiri di atas gitu kan ya. Nah, itu nanti berhubungan juga dengan konteks gitu. Sedangkan kalau kita terjemahkan dengan makna konotatifnya, koma Allah ini memiliki satu kesatuan yang mana artinya itu adalah berdasarkan. Misalkan teman-teman mau mengucapkan berdasarkan undang-undang berarti koma alal konun. Jadi koma ala di sini bukan diartikan sebagai berdiri di atas, tapi karena ini kita terjemahkan ke dalam makna konotatifnya, dia menjadi arti berdasarkan undang-undang seperti itu. Selanjutnya poin kedua ada konteks budaya dan sejarah. Contoh kita sudah belajar tentang bahasa Arab Amiyah atau teman-teman sekarang ada yang sedang menempuh mata kuliah bahasa Arab Amiyah. Nah, ini juga berhubungan dengan konteks budaya dan sejarah terkait gimana sih orang Arab itu mengartikan al itu sebagai apa? Abun itu artinya bapak, tapi orang Arab tuh nyebutnya nggak cuma abun, ada yang bilang baba gitu kan ya. Nah, jadi ini juga
terkait analisis makna ini itu konteks budaya dan sejarah ini sangat mempengaruhi juga. Jadi tak hanya makna literal dan makna konotatif, konteks budaya dan sejarah juga berpengaruh. Kemudian yang poin ketiga ada struktur kalimat dan tata bahasa. Nah, sebagaimana sudah kita pelajari di semester lalu ada nahwu dan sorof. Nah, di sini kita akan mempelajari struktur kalimat, bagaimana kalimat itu, kenapa kalimat itu memiliki arti yang berbeda dengan makna harfiah atau makna literal tadi, karena struktur kalimatnya seperti ini. Kemudian dalam tata bahasa di mana ada jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dalam bahasa Indonesia kan tidak ada ya. Pasti di depannya itu selalu subjek. Sedangkan dalam bahasa Arab, dalam tata bahasa Arab itu bisa ada jumlah ismiyah yang di mana depannya adalah isim terlebih dahulu dan juga ada jumlah fi'liyah di mana yang depan itu adalah kata kerja terdahulu. Jadi beragam gitu teman-teman, berbeda dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat ada penggunaan idiom atau idioma dan peribahasa. Nah, teman-teman mungkin pernah sering dengar kata dalam bahasa Arab kalau teman-teman menerjemahkan apakah ada yang perlu dibantu atau apa mau dibantu gitu kan. Nah, dalam bahasa Arab itu bahasa Arabnya bukan mada menolong gitu, sausangit, nggak diterjemahkan secara leksikal atau secara literal teman-teman. Jadi kalau dalam idioms itu ada satu kalimat atau satu kata di mana itu sudah memiliki satu arti. Contoh, ayu khidmatin. Nah, dalam bahasa Arab ayu khidmatin itu artinya apakah ada yang bisa dibantu. Nah, kan kalau kita terjemahkan secara harfiah atau secara literal tadi itu nggak bakal nyambung artinya teman-teman. Ayu apakah atau berapa gitu kan artinya. Khidmah itu adalah pengabdian. Apakah ada pengabdian kan kayak kurang nyambung gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita juga perlu memandang dari sudut pandang idioms dan juga peribahasa. Tentu teman-teman juga sudah mengetahui tentang peribahasa, begitu banyak sekali peribahasa yang tersebar di media sosial sana. Jadi lempar batu sembunyi tangan. Jadi maksudnya itu nggak lempar batu loh, tapi ada makna terselubung di balik peribahasa tersebut gitu kan ya. Jadi memiliki makna yang berbeda juga dalam peribahasa. Kemudian yang kelima ada perubahan makna konteks. Contoh, mungkin teman-teman yang kita sudah sama-sama mengambil mata kuliah ilmu dalalah kemarin ya teman-teman. Jadi di ilmu dalalah itu makna konteks itu kita misalkan menanyakan ibu mau kemana. Nah, kita menanyakan tersebut kepada orang yang kepada ibu-ibu yang lebih tua di atas kita umurnya. Ibu mau kemana? Tentu itu merupakan satu hal yang sesuai. Tapi kalau kita mengucapkan kamu mau kemana, tapi kita bertanyanya kepada seorang ibu yang dimana konteksnya di situ, ibu merupakan seseorang yang lebih tua dari kita, maka itu kurang pantas teman-teman. Nah, disinilah perlu adanya sudut pandang perubahan makna tentang konteks, di mana kita harus memperhatikan konteks kepada siapa kita berbicara, dengan siapa kita berbicara, pada saat kapan kita berbicara, gitu kan ya. Kemudian yang terakhir ada poin makna dalam Al-Quran dan hadis, bagaimana yang sudah disampaikan oleh rekan kami Askia Humayroh, di mana dalam Al-Quran itu memiliki semantik atau ilmu semantik yang khusus gitu teman-teman. Jadi yang sudah dalam Al-Quran yang seperti itu, ya sudah seperti itu, tidak bisa kita ubah. Karena dalam Al-Quran Allah punya maksud tersendiri, dalam hadis juga Rasul memiliki maksud tersendiri atas apa yang diucapkannya. Mungkin terkait analisis makna cukup sekian, boleh di next. Untuk itu kita akan beranjak ke sesi selanjutnya. Sebagaimana telah saya sampaikan tadi kepada rekan-rekan sekalian yang memiliki pertanyaan, kami silakan kepada 3 orang penanya. Boleh di slide lagi di terakhir. Ya, kami memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya untuk mengajukan pertanyaan masing-masing orang hanya 1 pertanyaan saja. Disilakan kepada teman-teman bagi yang ingin bertanya. PowerPoint-nya boleh di take down dulu, nggak apa-apa. Biar sama-sama kita bisa melihat teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin teman-teman masih bingung nih makna konotatif atau denotatif itu seperti apa. Kemudian contohnya dalam bahasa Arab seperti apa. Ada yang lebih penasaran gitu kan. Ya, bagaimana teman-teman? Jadi kalau kita membahas tentang makna itu memang sebetulnya sangat luas cakupannya teman-teman. Jadi kadang kan kalau kita chat di WA juga ya, kadang menjadi salah satu problem atau permasalahan di mana
apa yang kita ucapkan terkadang itu berbeda sekali maknanya dengan apa yang teman-teman atau apa yang dibaca oleh si penerima pesan tersebut gitu. Oke, di sini kita sudah ada Diva. Disilakan Diva untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Afi Imat. Tadi kalau nggak salah pas di analisis makna itu yang makna apa sih literal sama apa tuh satu lagi kan dia berarti saya tadi harusnya berdiri tapi ternyata eh, ya pokoknya gitu deh. Itu dia kalau dalam bahasa Arab berarti ininya di fi'il aja ya, di isim enggak? Ya nggak sih? Oke, saya tangkap Udah. pertanyaannya, saya ulang ya, Diva. Jadi, Diva ini penasaran tadi seperti yang saya sampaikan itu dalam makna leksikal atau makna kamus atau makna literal gitu ya. Koma itu kan artinya berdiri, tapi ketika digabung sama ala terus jadi berubah artinya. Apakah itu hanya terjadi pada fi'il, nah, isim ya? Iya betul, nanyanya kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali kepada Diva. Untuk itu, apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Masih disilakan kepada dua orang penanya untuk mengajukan masing-masing satu pertanyaan. Iya, sembari menunggu, saya mohon izin untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Diva. Jadi, seperti ini, Diva. Kalau misalkan dalam isim, sepengetahuan kami itu ada. Contoh misalkan kayak kutaibun. Kutaibun itu kan dalam bahasa Arab memiliki arti sesuatu yang sudah dikecilkan gitu ya. Asal katanya kan kitabun. Nah, ketika berubah menjadi kutaibun jadi kecil. Jadi buku kecil seperti itu kan. Tapi ada makna lainnya juga di mana buku kecil itu secara ininya kita artikan aja sebagai kutab atau buku catatan gitu kan, bisa bisa beragam gitu maknanya juga gitu. Contoh lagi kayak bahrun, bahrun, buhairun. Jadi sungai, danau itu kan jadi lebih kecil gitu kan. Terus tapi kalau misalkan dalam satu katanya aja tidak ada yang dipengaruhi, misalkan kayak sulamun. Sulamun artinya kan tangga gitu ya. Ya untuk mencari arti selain tangga itu ya mungkin tidak ada, hanya tangga saja gitu artinya. Tapi kalau yang lebih luas cakupannya kayak buku. Buku kan tadi macam-macam. Ada kitab, kitabun kan artinya buku. Kalau kita tambahin kayak kitabut tarjamah, kitabut dars kan itu jadi memiliki arti beda gitu di belakangnya. Tapi kalau nggak ditambahin apa-apa ya maknanya hanya itu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Diva apa sudah dapat dipahami? Mungkin dari teman-teman dari rekan-rekan kelompok satu, kelompok tiga juga ada yang mau Oh, menambahkan? enggak, sebentar deh, Afan. Maksudnya kalau tadi kan berarti perubahan itu dong katanya. Kalau yang tadi contohnya koma kan kayak karena dia ada koma ala gitu maksudnya berarti ada nggak di isim? Apa jadinya nggak ada? Berarti isimnya ketemu sama huruf jarnya gitu. Iya, misalnya kayak gitu. Atau misalnya isim ketemu apa gitu. Ada nggak yang berderet kayak gitu berdua atau nggak ada? Sepengetahuan saya sepertinya tidak ada. Mungkin nanti sama-sama kita cari lagi. Kalau kita penasaran, kita cari bareng-bareng ya, Diva. Oke, terima kasih Imat atas jawabannya. Terima kasih kembali. Ya, gimana nih teman-teman kelompok tiga mungkin ada yang menambahkan tadi dari pertanyaan Diva atau sambil menunggu juga, apakah masih ada penanya lagi dari dua orang? Iya, masih menanggapi soal Diva deh. Eh, kan kalau dalam bahasa Arab tuh banyak ya, kita lebih mengenalnya yang digabung-gabung seperti itu maknanya akan berubah itu lebih sering terjadi pada fiil seperti rogibafi, rogibaan, dahabaila, dahabafi itu kan memiliki arti yang berbeda tapi dengan catatan itu terjadi pada fiil gitu. Kalau pada itu sejauh ini kami belum mungkin nanti dapat dicerahkan oleh Ustadz Hakam nanti mungkin apabila ada gitu ya. Untuk itu gimana nih teman-teman? Kalau memang sudah tidak ada, boleh dibantu share screen lagi teman-teman. Oh, oke ada.
Di sini ada Fatur Ramadan. Disilakan kepada Fatur untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini Fatur Ramadan dari kelompok 10. Izin bertanya ya. Tadi dijelaskan bahwa eh, analisis makna itu penting ya dalam konteks penerjemahan. Pertanyaannya, kenapa analisis makna itu jadi penting ya dalam konteks penerjemahan? Dan apabila kita tidak menganalisis makna saat menerjemahkan, apakah itu nggak apa-apa atau nggak boleh gitu? Nah, itu pertanyaannya. Terus terkait peribahasa ya, antara peribahasa bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu apakah sama atau berbeda? Dapat dipahami pertanyaannya? Dapat dipahami, tapi untuk pertanyaan kedua, maksudnya antara peribahasa Arab dengan bahasa Indonesia sama atau tidak dalam segi apanya? Jenisnya gitu. Kayak kan kalau ya intinya eh, kan di Indonesia itu ada peribahasa, apakah di Arab juga kayak gitu, cuma ganti bahasa Arab aja apa gimana? Oke, oke. Ya, dapat dipahami. Oke, terima kasih. Oke, izin menjawab saja ya. Langsung pertanyaan dari Fatur. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama dari Fatur, sebenarnya analisis makna itu penting atau tidak? Dan jika tidak kita lakukan, posisi kita sebagai penerjemah, apakah itu menjadi bumerang untuk kita atau enggak? Itu enggak apa-apa enggak sih gitu kan ya? Nah, jadi sebagaimana sudah dijelaskan tadi, kan banyak tuh makna-makna berdasarkan leksika, makna gramatikal, makna idiom, itu kan banyak ya. Kalau kita tidak melakukan analisis makna, maka yang akan terjadi adalah miskomunikasi makna tersebut. Sebagai contoh kecilnya, kita berbicara dengan orang Arab, di mana orang Arab tersebut biasa ngomong bahasa Arab Amiyah, sedangkan kita sebagai mahasiswa mempelajari bahasa Arab Fusha gitu ya. Kalau kita tidak mengkaji bahasa Arab Amiyah atau kita tidak mengkaji makna-makna apa yang diucapkan oleh warga lokal Arab terkait bahasa Arab Amiyah tersebut, tentu kita akan merasa tersinggung atau marah. Pernah ada satu cerita, saya memiliki teman di mana dia membeli minyak wangi di Madinah atau di Mekah gitu ya. Kemudian orang Arab tersebut memberikan penawarannya menggunakan bahasa Arab Amiyah, entah apa yang diucapkannya, sehingga justru malah niatnya orang Arab tersebut menjual dagangannya agar dapat dibeli oleh teman saya tersebut. Cuman karena teman saya ini berasal dari pondok dan memiliki kemampuan bahasa Fusha bukan Amiyah, jadinya terjadi miskomunikasi makna dan akhirnya malah si pembelinya itu teman saya itu merasa tersinggung. Nah, itu contoh kecilnya seperti itu, Fatur. Jadi terkait analisis makna ini penting atau tidak tentu sangat penting sekali. Tentu sebelum kita berbicara kepada lawan bicara kita terkait bahasa, nggak hanya bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia saja. Jika kita salah mengartikan itu tentu akan menjadi satu kesalahan yang bisa dibilang fatal atau miskomunikasi. Untuk pertanyaan pertama seperti itu, boleh dari rekan-rekan kelompok 3 jika ingin ada tambahan disilakan. Sambil menunggu untuk menjawab pertanyaan faktor yang kedua terkait peribahasa tersebut, kami mohon izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Sudah selesai, Iman?
Belum Ustadz, kami masih berdiskusi terkait persamaan dan perbedaan yang ada di peribahasa Arab dan Indonesia. Tadi pertanyaan dari Fatur. Apa itu? Perbedaan dan persamaan. Ya Ustadz, jadi Fatur penasaran dalam bahasa Arab itu peribahasanya itu sama nggak sih sama yang kayak di Indonesia dari segi jenisnya gitu? Apakah ada perbedaan atau persamaan di antara keduanya? Kurang lebih seperti itu Ustadz. Ada, bilang aja ada. Bilang aja ada. Contohnya misalnya, setiap payung sebelum hujan. Bahasa Arabnya itu imla'il kana'in qabla rimayah. Sama kan? Iya Ustadz, ada kesamaannya. Kalau sama mahfuzat itu kira-kira sama nggak Ustadz? Mahfuzat itu termasuk peribahasa? Ya bisa. Ada yang ya, ada yang enggak. Ya, Oh, tapi tadi kan setiap payung sebelum hujan itu bahasa Arabnya di situ budayanya beda. Di sana budayanya perang, di sini budayanya hujan. Ya kan? Maka ininya setiap payung sebelum hujan. Nah, di sana karena perang ya imla'il kanain lerima ya. Iya kan? Artinya iya, sebelum memanah sediakan dulu busur panahnya. Nah, itu sama konteksnya. Sama. Baik, iya baik. Makasih Ustadz atas pencerahannya. Ya untuk itu bagaimana Fatur jadi di antara keduanya terkait peribahasa baik itu bahasa Indonesia maupun peribahasa Arab itu ada kesamaannya juga gitu kan dari segi jenisnya atau bisa dibilang tadi Fatur mungkin menangkapnya apakah hanya tinggal diterjemahkannya saja mungkin bisa seperti itu Fatur. Bagaimana? Apakah sudah terjawab? Insya Allah sudah terjawab. Berarti tadi kata Ustadz Hakam juga sebenarnya tuh sama ya kayak tadi sedia payung sebelum hujan, sedia busur sebelum memanah. Cuma bedanya karena di Indonesia kan musim hujan ya kan. Kalau di Arab kan kayak aneh gitu kalau bahas sedia payung sebelum hujan gitu. Jadi kan dikaitkannya sama konteks yang tadi yang zaman peperangan itu sedia busur sebelum memanah gitu. Oke, terima kasih sudah terjawab atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih. Kembali Fatur. Mungkin kalau dalam bahasa Arab juga kita bisa bilang itu amsal ya Ustadz ya. Ya bisa bisa. Oke, sudah dua orang penanya Ustadz. Apakah bisa berlanjut ke kesimpulan atau kita masih menunggu satu orang penanya? Ya tadi Zilfa mau nanya nih Zilfa. Iya, Tuh lihat bagaimana tuh. Zilfa? Tuh lihat aja serius tuh. Enggak, Ustadz. Lihatnya lagi baca novel ya serius. Iya nggak Zilfa? Ini mungkin Kohana mau nanya nih. Enggak, Fatihila tuh mau nanya tuh dari tadi. Iya, gimana Fatih? Boleh dihidupkan mikrofonnya? Tadi pertanyaan yang saya tanyakan sudah ada yang bertanya juga. Oke. Idem rupanya. Idem rupanya. Iya, idem. Ya sudah itu siapa namanya? Imamul Hamdi. Coba disimpulkan. Oke, baik terima kasih Ustadz. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mau berinteraktif untuk bertanya pada kesempatan sesi diskusi kali ini. Untuk itu mohon izin saya sebagai moderator untuk menyimpulkan hasil diskusi kali ini, yaitu yang pertama bahwasanya peran dan analisis makna dalam menerjemahkan itu sangat penting teman-teman, karena dengan tidak memperhatikannya atau menganalisis makna, kalau kita tidak melakukannya maka akan terjadi kesalahan dalam memaknai sebuah bahasa, kata, kalimat, teks ataupun yang lain sebagainya. Kemudian tadi di sini juga dibahas makna itu hadir karena adanya kesadaran pengamat terhadap fakta yang terjadi di lapangan. Nah, jadi bahasa itu juga merupakan satu kata itu memiliki banyak makna teman-teman. Jadi kita
minimal memiliki satu makna dalam satu kata itu. Jadi satu kata minimal memiliki satu makna dan biasanya itu memiliki banyak makna. Termasuk dengan cara pengintonasian atau pelafalannya juga akan mempengaruhi terhadap makna tersebut. Kemudian tadi kita juga telah mempelajari berbagai macam makna, baik itu makna denotatif, yaitu yang bersifat umum, konotatif bersifat subjektif, makna gramatikal itu di mana dikaji dengan kaidah nahu sorof dalam bahasa Arab juga bisa. Kemudian ada makna leksikal, di mana leksikal itu identik dengan makna perkamusan, jadi sesuai kamus. Kemudian di sini juga sempat kita membahas tentang makna kata dan makna istilah. Kemudian ada makna idiom, ada juga makna peribahasa, dan yang terakhir itu adalah perkembangan dan pergeseran makna yang sudah disampaikan oleh rekan kami Askia tadi. Jadi dalam menganalisis makna juga mencakup ke dalam ilmu semantik teman-teman, di mana ilmu semantik juga membahas tentang pengkajian makna yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kurang lebih sekian kami dari kelompok 3, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya alhamdulillah pamit undur diri. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Ustadz Hakam. Ya, terima kasih ya. Sekarang ini masih pakai teks yang kemarin. Makna itu memang seperti dikatakan di awal ya. Jadi terjemah itu tidak mengalihkan arti, ya, tetapi mengalihkan makna. Nah, sekarang coba kita analisis. Tadi Himatul Hamdi kan banyak menjelaskan tentang bagaimana memperoleh makna. Ya. Sekarang kita perhatikan dari teks yang kemarin. Ya, dari teks yang kemarin itu coba kita lihat ya. Coba kita lihat ini. Dari sini saja nih. Dari teks yang saya tunjuk kursornya. ومن أهمها الاختبارات الشفوية والاختبارات التقليدية والاختبارات الموضوعية. Ya, sini kita akan lihat sampai di bawah ya. Gini, وتعتبر الاختبارات الشفوية أكثر منها جميع الانتشار هي bla 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 bla. Terus والنوع الثاني هو الاختبارات التقليدية أو اختبارات المقال، وهي أكثر الاختبارات انتشارا من مدارس العالم الآن، ومن مزاياها أنها تبين قدرة التلميذ على تنظيم أفكاره حول موضوع معين وكذلك على التعبير عنها. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Ya. Sebelum Anda menerjemahkan yang ada di sini, ini, ya, kira-kira apa yang muncul dalam benak Anda? Kata asyafawiyah, kata at-taqlidiyah, kata al-mawdu'iyah. Coba ya, kata asyafawiyah ini Anda rujuk ke kamus Anda. At-taqlidiyah ini Anda rujuk ke kamus Anda. Kemudian al-mawdu'iyah ini kita rujuk ke kamus Anda. Ya. Jadi untuk mendapatkan makna itu seperti kemarin yang saya katakan, Anda harus lihat dulu apa namanya makna leksikalnya. Makna leksikal. Kalau makna leksikalnya tidak bisa atau tidak sama sekali tidak bisa, nanti Anda akan mengembangkan
bagaimana ada makna konotasi, ada makna idiom, ada makna apa namanya yang lain. Ini rasa sama Sabrina nggak tahu tadi ya apa namanya. Kalau Anda lihat tadi ada al-mudhi'iyah, ada kata wadu'a, ya. Kemudian al-mawdu itu artinya apa? Kemudian ada at-taqlidiyah dari kata qallada yuqallidu, ya. Kemudian ada kata asyafaqiyah. Sekarang kita rujuk kepada masing-masing kamus Anda, ya. Itu artinya apa? Nah, sehingga nanti akan muncul makna istilah yang sekarang dipakai saat ini. Nah, itu loh. Untuk mendapatkan sampai kepada makna itu, Anda harus melalui proses panjang. Anda harus melalui proses yang diawali dengan konsep makna leksikal yang ada di kepala Anda. Sekarang, saya kasih misalnya, saya kasih terjemahan instan. Nih, terjemahan instan. Ya, sekarang saya kasih terjemahan instan. Makna syafawiyah berarti ujian lisan, ya kan? Al-ikhtibar syafawiyah ujian lisan. Sampai bisa kita mengatakan ujian lisan itu, Anda perlu proses. Sekarang adalah yang kedua, al-ikhtibaratu at-taqlidiyah. Itu diterjemahkan menjadi ujian esai atau tes esai. Ya, tes esai. Kapan esai itu bisa apa namanya Anda munculkan sebagai terjemah? Anda harus melalui proses pemahaman. Kemudian yang ketiga ada al-ikhtibaratu al-mawdhi'iyah, yaitu apa namanya tes objektif. Nah, di situ kenapa bisa sampai ke objektif? Kenapa bisa sampai kepada esai? Kenapa bisa sampai kepada lisan? Itu banyak faktor yang menjelaskan itu. Nah, Anda mencoba menggali melalui pemahaman dari awal, ya, yang dimulai dengan makna leksikal. Kata al-ikhtibaratu, ya, kata khobaro itu mengabarkan, ikhtabarot justru tidak mengabarkan, tapi minta dikabarin, artinya mengetes. Ya. Itu dari sisi morfologi. Nah, kemudian nanti bisa menjadi esai, kita bisa menjadi apa namanya objektif, bisa menjadi lisan. Itu ada konteks yang menjelaskan itu, ya kan? Seperti itu. Untuk sampai bisa mencapai ke sana, Anda tidak mudah, ya. Itu perlu latihan yang tidak sebentar, ya kan? Tidak sebentar. Ini saya kasih teks yang tadi kan, teks yang tadi, ini kan, min ahammiha al-ikhtibaratu asy-syafawiyah. Di sini ujian itu, ya, mempunyai banyak macamnya. Salah satunya di sini ada, nanti ada penghilangan. Min ahammiha tidak diartikan salah satu yang terpenting, ya. Tapi di situ cukup salah satunya. Di situ nah, di situ
Coba Anda perhatikan. Al-Safawiyah mungkin masih oke lah Anda mengatakan itu tes lisan. Tapi ada al-ikhtibaratu at-taqlidiyah. Ya. Sekarang coba Anda cari di kamus Anda. Ya, Imadul Hamdi, cari di Al-Ma'ani, Ma'man at-taqlidiyah. Ya. Ma'man at-taqlidiyah di situ. Tanpa Anda menggabungkan dengan kata al-ikhtibar. Cari. Kemudian coba share screen kepada teman-teman ya di apa namanya Google Translate misalnya atau di Al-Ma'ani misalnya. Cukup dengan kata dia saja. Kemana Imatul Hamdinya? Iya Ustaz, tadi Ustaz. Ini mau coba share screen tapi anak pakai HP. Pakai HP. Itu emang nggak bisa pakai laptop? Anak pakai HP Ustaz. Kalau laptop kameranya rusak. Kalau di kamus Al-Ma'ani itu artinya tradisional. Tradisional, iya. Sekarang coba kita lihat ya. Kira-kira bisa nggak diterjemahkan dengan apa namanya tes tradisional? Tes tradisional. Ya, tradisional itu nggak mungkin Anda bisa menerjemahkan menjadi tes tradisional. Tapi Anda bisa membayangkan ya bagaimana bahasa yang digunakan di dalam tes itu apa saja. Ada esai, ada objektif, ada lisan di situ. Sekarang coba misalnya kata al-maudu'i, nggak pakai maudu'iyah, ya, al-maudu'i saja. Al-ma'ani apa artinya? Dari kata wadu'a. Iya, dari kata wadu'a misalnya. Meletakkan ya Ustaz. Iya, meletakkan. Al-maudu itu ada misalnya ketika saya menanyakan mal maudu, apa judulnya? Ya, mal maudu hadihi misalnya adal film misalnya. Itu artinya judul. Kenapa bisa judul? Tapi ketika masuk di dalam al-ikhtibaratu, suara saya bisa ditangkap ya? Bisa Ustaz. Bisa ya. Saya di sini ramai. Di sini ada Badrudin, ada Fatwa, Abali, ada Bang Amal, ada apa sini ramai sekali. Ya. Itu al-ikhtibaratul mawdu'iyah. Bisa menjadi tes objektif. Nah, bagaimana Anda di dalam penelitian Anda ya, bisa melahirkan makna istilah yang dimulai dari proses leksikal, sesuatu yang diletakkan menjadi objektif. Itu tidak mudah, ya. Tidak mudah untuk bisa melahirkan atau melahirkan hasil terjemahan yang sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh pengguna bahasa. Ya. Tidak mudah itu. Itu baru di dalam frase. Ya, baru di dalam frase. Frase itu ya, belum masuk kepada misalnya klausa atau kalimat. Baru frase saja. Gabungan satu atau dua buah kata atau tidak tiga buah kata yang tidak mengandung unsur atau makna predikatif itu masih disebut sebagai frase yang belum
mempunyai unsur predikatif itu masih disebut sebagai frase. Ya. Jadi bentuknya frase saja itu sudah melalui proses yang panjang. Sekarang kita coba lihat lagi di sini. Ini masih 14.20, masih 8 menit lagi. Oke, coba saya lihat di apa namanya. Nah, ini tiga-tiganya juga beda-beda Pak Atas kalau tiga ada teman saya ke sastra ini ada teks ya yang mungkin teks di sini. Teks di sini saya akan menjelaskan kata ini في هذا الموضوع مع الخبرات العملية والتجارب الواقعية في التعليم. Apa kira-kira artinya? Ya. Apa kira-kira? في هذا الموضوع مع الخبرات العملية والتجارب الواقعية في التعليم. والتجارب الواقعية. الخبرات العملية مع الخبرات العملية والتجارب الواقعية في التعليم. Apa terjemahannya? Apa terjemahannya, Raffi? Raffi bisa menerjemahkan? Bintang, Fatih, Fatur, Kohana. Bisa menerjemahkan? Itu terjemahan yang sedikit ya, sedikit saja. Hanya frase-frase saja. Ya, belum pada kalimat. Ya, belum pada jumlah. Apa kira-kira terjemahannya? Nah, di sini otak Anda harus kerja keras ya untuk melihat makna asli. Al-amaliyah. Mana al-amaliyah? Mana al-amaliyah? Di situ apa? Ketika mereka lulus langsung caranya diantaranya disurat apa kira-kira? Nanti minta tolong misalkan. Kemudian at-tajarib al-waqi'iyah. At-tajarib al-waqi'iyah. Ta'lim. Ya. Apa coba? Coba aja di sini. Dari sini, ma'al khabarat al-amaliyah wa tajarib al-waqi'iyah fi ta'lim. Kalau dia UKT-nya tinggi dan lulusnya bisa 5 tahun atau 4 tahun. Situ. Itu kan berarti orang mampu. Kata fi ta'lim akan berbeda dengan at-tadris. Ini juga di sini ada at-tariqata at-tarkibiyah. Tariqah tarkibiyah. Apa itu? Ya. Tarkibiyah. Struktural. Tidak diartikan struktural. Struktur. Sekarang di sini. Ini coba. Ya. Bisa nggak Anda mengartikan? Ya. Pengalaman itu ya ini dari yang sedikit-sedikit saja itu proses. Sekarang at-tajarib. Mana tajarib? Sama dengan ya, at-tajarib pesantren yang
Pengalaman manusia. Nah, Anda menyebut misalnya menjadi pengalaman. Padahal kata dari jarobah, ya, tajribah, mencoba, artinya pengalaman. Nah, di situ kan, pengalaman apa di situ? Pengalaman nyata atau eksperimen. Apa eksperimen? Kamu pengalaman. Al-Waqi. Di sini. Ini ternyata juga pengalaman. Proses. Ya. Proses. Pengalaman nyata atau eksperimen nyata. Ya. Atau eksperimen konkret. Di sini proses pembelajaran apa bagaimana dalam pembelajaran. Oleh karena itu, untuk bisa sampai kepada maksud, ya, itu tidak mudah. Maka pemahaman tadi mana yang tadi dijelaskan oleh Imadul Hamdi, ada makna konotati, ada makna denotati, ada makna leksi, ada juga makna konteks. Ketika hari ini Anda belajar dengan bahasa Frudin, itu akan lebih rumit lagi nanti ketika ketemu dengan tahlil al-khitabi, analisis wacana, ada tahlil al-khitabi. Di Al-Quran itu banyak analisis wacana. Nah, untuk terjemah Al-Quran tidak mudah lagi. Ini yang terjemahan biasa-biasa saja ada. Anda harus menemukan istilah-istilah yang ada di dalam bahasa tujuan. Oke, ini mungkin jadi bahan renungan Anda. Anda harus banyak membaca bagaimana peran makna, bagaimana memperoleh makna. Ya, itu di dalam penerjemahan. Nah, ternyata tidak mudah. Ya. Ini tadi yang sudah dijelaskan sama Imadul Hamdi. Coba berikan Anda mencari contoh-contohnya di dalam pengalaman membaca Anda. Ya, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa sumber. Nah, di awal Anda harus mengerti karena sekarang tadi saya bandingkan nih, saya bandingkan dengan kata ini. Fi hadzal maudhu. Coba artinya apa? Tadi di sebelahnya. Ini sudah ganti kan ini ya? Layarnya kan? Ganti ya? Halo? Iya, Iya ganti kan? Nah, di situ al-ikhtibaratu al-mawdu'iyah. Sama kan dengan yang ini? Fi hadzal maudhu. Tapi artinya ternyata beda. Ini bukan pada objek ini bisa saja diartikan. Pada judul ini bisa juga. Seperti itu. Oke, ya. Ini mungkin bahan renungan Anda yang kira-kira bagaimana peran makna dalam menerjemahkan. Oleh karena itu, Anda harus menguasai makna. Bahasa itu makna ya. Bahasa itu bukan tarkib atau struktur, bukan. Anda ngomong salah pun masih bisa dipahami kalau sudah tahu artinya. Ya kan? Strukturnya boleh salah, tapi orang bisa paham cukup dengan arti. Oke ya? Sampai di sini dulu waktu kita di 14.20. Nanti kita sambung lagi minggu depan insya Allah. Oke, terima kasih ya. Itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya,